Perkenalkan, nama saya Deborah F. Manafe, NIM 148620620016, kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UTS pembelajaran bahasa di kelas tinggi. Dosen pengampu Ibu Isnaini Edi Saputro. Berikut materi yang akan saya bahas. Yang pertama, kemampuan orasi dan literasi dalam berbahasa. Yang kedua, kemampuan berbahasa. Yang ketiga, kemampuan menyimak. Yang pertama, kemampuan orasi dan literasi dalam berbahasa. Orasi adalah kemampuan berbahasa lisan yang mengacu pada proses dari aspek berbicara dan mendengar. Sedangkan literasi adalah kemampuan berbahasa tulis dengan definisi yang paling umum, mengacu pada proses dari aspek membaca dan menulis. Ada 6 literasi dasar. Yang pertama, literasi baca tulis merupakan kecakapan untuk memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun yang tersurat, untuk mengembangkan potensi pengetahuan. Kedua, literasi numerasi merupakan kecakapan untuk menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, literasi sains merupakan kecakapan untuk memahami fenomena alam dan juga sosial di sekitar kita, serta mengambil keputusan yang tepat secara ilmiah. Yang keempat, literasi digital merupakan kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Yang kelima, literasi finansial merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep risiko, keterampilan, dan motivasi dalam konteks finansial. Yang keenam, literasi kewargaan merupakan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa serta memahami hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyampaikan maksud atau mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya dan perasaannya, berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain dengan mengucapkan kata-kata atau bunyi-bunyi tertentu. Fungsi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga memiliki arti penting sebagai metode pembelajaran pada lingkup bahasa itu sendiri. Yang ketiga, kemampuan menyimak merupakan proses kegiatan mendengar secara lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta makna komunikasi yang hendak disampaikan oleh sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.